Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan toko yang saya kelola. Dan kali ini saya mau membahas tentang kelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana toko yang saya kelola ini mengalami krisis keuangan dan krisis produk. Bagaimanakah cara saya mengatasi masalah tersebut dan bagaimana cara saya bangkit dari krisis tersebut? Saksikan terus videonya sampai selesai. Yang pertama yang saya alami adalah bagaimana menyikapi krisis keuangan. Dan alhamdulillah semenjak uangnya kepake buat keperluan mendesak, akhirnya keuangan saya perlahan tapi pasti mengalami peningkatan dalam artian saya omsetnya makin hari semakin membaik. Terus dari hasil omset itu saya mulai berpikir gimana caranya untuk pengadaan barang. Omset yang saya terima per hari ini sudah hampir 1 juta. Ya alhamdulillah, karena sudah kembali seperti semula, meskipun pergerakannya belum maksimal karena memang ada beberapa barang yang masih kosong. Jadi ketika omset sudah bagus tapi barangnya kurang bagus, jadi setiap saya belanja ke grosiran itu saya mendahulukan barang-barang yang cepat habis atau istilah orang sononya fast moving. Jadi barang apa aja yang cepat habis ya, kayak beras, minyak, telur, terusnya mie, kopi, itu barang-barang yang cepat habis dan saya harus pastikan itu semuanya tersedia di warung ini. Memang ada saat-saat tertentu, ada saatnya kita itu terbagi gitu barangnya. Jadi misalkan uangnya ada nih, tapi barang apa yang harus kita beli gitu kan, kayak hari ini gitu kan, saya belanja yang kosong itu kan beras sama barang-barang yang persabunan gitu, terusnya perkopian. Jadi itu sedikit agak galau ya, karena apa yang harus saya dahulukan. Akhirnya saya harus membeli barang-barang sabun-sabunan. Sebabnya apa? Kalau saya membeli telur atau beras itu kan cuma satu barang aja yang tersedia, tapi kalau saya membeli persabunan kan banyak isinya, bukan banyak isinya tapi item barangnya kan banyak. Jadi saya lebih mendahulukan membeli sabun-sabunan kan, misalnya kan kayak pencuci piring, pencuci baju, terusnya sabun mandi, terusnya rinso-rinsoan gitu. Itu kan kalau saya beli sedus kan umurnya, maksudnya penjualannya dia bisa bertahan sampai seminggu gitu kan, seminggu atau 2 minggu. Sementara
Kalau telur kan bertahannya satu peti itu saya 3 harian. Begitu juga beras, umurnya kan 3 hari. Jadi kalau 3 hari setelah itu kan baru beli lagi gitu. Jadi saya mungkin hari ini saya beli persabunan, jadi kan dia bisa bertahan lama. Nah besoknya baru saya membelikan telur atau beras. Jadi saya telur itu mengalah dulu lah, beras juga harus mengalah, meskipun berasnya kudu ada meskipun cuma satu macam. Tapi kalau telur mungkin sehari 2 hari 3 hari nggak ada, karena memang uangnya itu kebagi-bagi gitu kan. Jadi kayak gitu yang saya lakukan setiap hari. Makanya dalam 2 pekan ini atau 2 minggu ini saya terus apa namanya kerja keras gitu. Maksudnya kerja keras itu tiap hari belanja belanja dan belanja sampai benar-benar barangnya yang hilang itu kembali seperti sedia kala. Makanya ya lumayan kerja berat gitu selama 2 minggu ini. Tapi it's okay, itu nggak masalah karena saya memang senang berbelanja. Meskipun kadang-kadang belanja di grosiran ketemunya hari Minggu tutup gitu, nunggu lagi hari esoknya gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah cara saya berbelanja. Nah ini belanja saya ini tentu berbeda pada awal saya membuka warung pada setahun yang lalu. Kalau setahun yang lalu saya belanja itu secara rencengan atau rentengan atau pis-pisan. Tapi sekarang berbeda kan, apa berbeda apa namanya berbeda caranya gitu, karena kita udah waktu awal itu belum belum begitu mengerti. Kalau karena sekarang udah mengerti, jadi saya belanjanya itu ke grocery itu secara kardusan atau secara dus-dusan atau secara karungan. Memang berat, karena memang berat, tapi kan kita punya pengalaman pada awal buka, jadi keuntungannya itu ketimbang kita beli rencengan dan untungnya tipis, lebih baik kita beli secara dus-dusan. Memang kudu kudu apa ya, kudu sabar gitu. Maksudnya sabar itu adalah mengumpulkan uangnya dulu gitu. Jadi cara saya belanja pada sekarang ini berbeda pada setahun yang lalu. Jadi kenapa berbeda, karena saya merasa apa sih, pelanggan itu udah ada ya, karena saya tahu barang apa aja yang udah pasti habis. Nah itu saya mesti belanja secara kardusan atau dus-dusan, bahkan karungan. Kayak kemarin tuh saya belanja apa sih, tisu itu belanja hampir berapa tuh kemarin, hampir 800.000 beli tisu yang besar sama tisu yang kecil. Terus sama lagi pampers itu saya belanja itu pakai motor ya, itu aja udah bawanya udah ribet banget tuh karena dusannya gede gitu. Tapi untungnya lumayan, karena kalau kita beli recengan atau pis-pisan kan harganya ya jauh lah ketimbang kita beli dus-dusan. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah cara penjualannya. Nah ini cara penjualan saya di warung yang saya kelola ini masih tetap sama seperti awal saya buka, yaitu dengan cara jual semurah-murahnya, ambil untung setipis-tipisnya. Konsep itu adalah memang saya terapkan di awal saya membuka warung. Sebab kalau ketika
kita panik nih pada saat kayak gini nih, kita panik terus tiba-tiba harganya naik gitu ya, barang-barang pada naik gitu. Jadi kesannya kita itu butuh banget pemasukan gitu biar cepet warungnya itu cepet kembali seperti semula. Kayaknya model kayak gitu malah bikin hancur warung gitu kalau kita tiba-tiba secara mendadak menaikkan harga, padahal itu nggak perlu dilakukan karena bisa bisa berakibat fatal gitu. Jadi usahakan ya jual harga seperti biasanya aja gitu. Itu kan masalah kita sendiri ketika krisis keuangan itu, orang lain kan nggak perlu tahu gitu. Dan intinya kita jangan panik lah ketika keuangan kita mengalami krisis. Jadi saya itu pelan tapi pasti, saya optimis warung yang saya kelola ini bakal cepat lagi bangkit, dan bahkan menurut saya dengan modal yang sekarang ini saya perkiraan mencapai 5 juta atau 6 juta itu, menurut saya dalam jangka waktu 1 semester itu bakal perkembangannya lebih cepat dan lebih maju lagi gitu, karena bermodalkan pengalaman setahun yang lalu gitu. Oke, mungkin begini aja dulu video kali ini, masih tentang membahas krisis-krisis yang ada di warung saya. Mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi saya pribadi dan menjadi motivasi saya sendiri. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.